Ratusan anggota ormas tiba-tiba datang menggeruduk pasar Kutabumi. Mereka membawa kayu, palu godam, dan besi, ujar Edward. Akibat penyerangan tersebut, Edward mengatakan, sejumlah pedagang mengalami luka-luka. Selain menganiaya para pedagang, ratusan orang itu juga merusak kios, menjarah barang dagangan dan mengambil uang para pedagang. Edward mengaku dirinya juga kena pukul. Saya langsung dipukul bagian kepala, punggung dan lengan hingga luka-luka di sekujur tubuh, kata dia. Korban luka-luka ada lebih dari 10 orang pedagang dan ada ratusan kios yang dirusak sama ratusan anggota ormas itu, imbuhnya. Menurut Edward, anggota ormas yang menyerang pasar Kutabumi merupakan orang-orang suruhan Perumda Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang. Para anggota ormas itu mengatakan dari Perumda Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang, ungkap Edward. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 450 pedagang pasar Kutabumi berunjuk rasa menolak revitalisasi pasar Kutabumi oleh Perumda Niaga Kertaraharja. Revitalisasi pasar Kutabumi oleh Perumda Pasar Niaga Kertaraharja tersebut dinilai akan membuat para pedagang kehilangan tempat mereka berdagang. Perumda Niaga Kertaraharja berhasrat membangun pasar Kutabumi menjadi bangunan 3 lantai. Selama proses revitalisasi, para pedagang akan diusir dan diminta menyewa lapak di tempat penampungan. Setelah pasar Kutabumi selesai direvitalisasi, para pedagang akan ditata ulang. Para pedagang diminta membayar 300 juta rupiah agar mendapatkan lapak di pasar 3 lantai tersebut. Untuk menebus kios di gedung baru seharga 300 juta rupiah, para pedagang harus membayar uang muka, down payment (DP), sebesar 60 juta rupiah. Lalu pedagang harus mencicil Rp150.000 per bulan selama 20 tahun. Direktur Operasional Perumda Niaga Kertaraharja, Ashari Asmat mengatakan, revitalisasi pasar Kutabumi telah dicanangkan sejak tahun 2019. Akan tetapi, adanya kekosongan direksi di jajaran Perumda Niaga Kertaraharja dan terpaan pandemi COVID-19, rencana revitalisasi itu sempat tertunda selama 3 tahun. Revitalisasi pasar Kutabumi ini sebenarnya sudah direncanakan sejak bulan Maret 2019 lalu, namun karena terkendala adanya kekosongan direksi dan pandemi COVID-19, makanya baru bisa kami laksanakan lagi di tahun 2022, ujar Ashari Asmat saat diwawancarai tribuntangerang.com, Rabu, 30 Agustus 2023. Ashari tidak setuju dengan ungkapan para pedagang yang menyebut revitalisasi tersebut dilakukan tanpa sosialisasi. Sebab, pihak Perumda Niaga Kertaraharja telah meninjau ulang jumlah pedagang yang berjualan di pasar Kutabumi pada tahun 2022. Pada saat dilakukan pendataan terkini 1 tahun silam, jumlah pedagang secara keseluruhan yang berjualan di pasar Kutabumi terdapat 591 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 pedagang diantaranya menyambut baik rencana revitalisasi yang hendak dilakukan tersebut. Pada saat itu, selain didata, para pedagang juga diminta untuk menyampaikan aspirasi dan masukan sebagai bentuk sosialisasi dari pihak Perumda Niaga Kertaraharja. Proses revitalisasi ini tidak bisa dilakukan serta-merta dan tiba-tiba, tapi harus melalui proses sosialisasi terlebih dahulu untuk menanyakan aspirasi para pedagang dan itu kami lakukan 2 kali. Pertama di tahun 2019, lalu kami review kembali di tahun 2022.